Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bertemu lagi di sini dengan saya di mata kuliah dasar administrasi. Nah, ini nanti kita belajar tentang pengelolaan sarana dan prasarana kantor. Nah, nanti ada beberapa poin. Jadi kita akan membahas tentang sarana dan prasarana di kantor itu apa saja. Oke. Eh Karena kita berbicara rumah sakit, ini adalah salah satu contohnya. Jadi, sarana-sarana dan prasarana itu sebenarnya saling melengkapi. Jadi, sarana itu semisal yang saya tampilkan ini adalah ICU. Nah, eh sarana itu ya ICU-nya itu untuk apa? Nah, untuk pasien-pasien kritis. Nah, prasarananya ya yang ada di dalamnya sini, semisal alat-alatnya apa saja. Oh, butuh bed pasien. Oh, butuh monitor. Oh, butuh syring pump, infus pump, ventilator, ataupun yang lainnya. Nah, di kantor pun eh sama. Jadi, konteksnya cuma berbeda tempatnya saja. Tapi kalau secara harfiah, secara pengertian itu sama saja, cuma berbeda tempatnya saja. Ini salah satu contohnya sarana dan prasarana di rumah sakit. Untuk pengertian sarana kantor. Nah, sarana merupakan kalau dari KKBBI segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud ataupun tujuan. Nah, kalau secara etimologi berarti alat langsung untuk mencapai tujuan kerja, misalnya ruang, buku, meja, perlengkapan kantor, atau alat yang menyelesaikan pekerjaan dan sebagainya. Nah, kalau menurut rumusan tim penyusun pedoman pembakuan manajemen sarana dan prasarana, sarana kantor adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses bekerja yang bergerak agar pencapaian tujuan bekerja dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Nah, Sarpas ini di suatu lembaga keuangan atau perusahaan yang ada mengatur dan mengawasi sarana prasarana tersebut, yaitu administrasi sarana dan prasarana atau manajemen sarana dan prasarana kantor. Jadi memang kalau kita berbicara di rumah sakit ataupun di suatu perusahaan, apalagi di rumah sakit, itu nanti memang ada bagiannya sendiri. Jadi bagian sarana dan prasarana mereka eh, tidak menjadi bagian semisal ikut di rawat jalan atau di bagian CSSD atau di bagian lab, enggak, mereka eh, berdiri sendiri ya, walaupun nanti semua tempat di rumah sakit mereka yang akan menghandle, mereka yang akan mengawasi, tapi memang mereka nanti juga akan mendelegasikan atau memberikan wewenang di setiap unit atau setiap tempat yang ada sarana prasarananya. Lanjutnya, pekerjaan kantor yang padat membutuhkan dukungan sarana yang memadai. Nah, sarana kantor sebagai bagian integral dari keseluruhan kegiatan atau aktivitas kerja yang mempunyai fungsi dan peran dalam mencapai tujuan. Nah, kalau menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah, Pasal 1 menjelaskan bahwa sarana kerja kantor adalah suatu fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan pemerintah daerah dalam mencapai sarana yang ditetapkan, antara lainnya ruang kantor, perlengkapan kerja, dan kendaraan dinas. Nah, lanjutnya. Nah, ini untuk administrasi sarana prasarana kantor adalah semua komponen yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang jalannya proses dalam bekerja. Nah, sarana kantor diklasifikasikan atau dibedakan menjadi dua, yaitu ditinjau dari habis tidaknya dipakai
dan ditinjau dari bergerak tidaknya pada saat digunakan dalam konteks sarana prasarana. Nah, untuk yang ditinjau dari habis pakai yaitu sarana yang tidak habis pakai, sarana kantor yang tahan lama. Nah, ini untuk sarana kantor yang habis pakai merupakan segala sesuatu berbentuk bahan atau alat yang apabila digunakan bisa habis dalam waktu yang relatif singkat, seperti tinta, kertas, pensil, staples, dan sebagainya. Nah, sarana kantor yang tahan lama merupakan keseluruhan atau alat yang dapat digunakan secara terus-menerus atau berulang kali dengan rentang penggunaan yang relatif lama, seperti meja kerja, lemari buku, brankas, atau yang lainnya. Nah, untuk yang ditinjau dari bergerak tidaknya pada saat digunakan dalam konteks ini merupakan konteks sarpras. Ada dua macam, yaitu sarana kantor yang bergerak merupakan sarana kantor yang bisa digerakkan atau dipindahkan yang disesuaikan dengan kebutuhan pemakainya. Nah, ini contohnya adalah rak arsip, bangku, atau meja kerja, komputer, dan lainnya. Nah, sarana kantor yang tidak bergerak adalah semua sarana kantor yang tidak bisa atau relatif sangat sulit untuk dipindahkan. Misalnya, saluran dari perusahaan daerah air minum. Nah, ini ada dua sudut pandang yang ditinjau dari habis tidaknya dipakai dan bergerak tidaknya. Yang habis tidak tadi barang-barang yang habis pakai dan barang-barang yang tidak habis pakai. Kalau yang bergerak dibedakan dua juga, barang yang bergerak bisa bergerak dan tidak bisa bergerak. Ruang lingkup sarana dan prasarana menurut jenisnya. Nah, ini ada 4. Peralatan perlengkapan kantor, peralatan atau perlengkapan kantor yang berbentuk lembaran atau helaian, VS, kertas, folio, kertas karbon, amplop, formulir, ataupun yang lainnya. Yang ketiga, peralatan perlengkapan kantor yang berbentuk non-lembar, bukan berbentuk kertas lembaran, pulpen, pensil, spidol, penghapus, penggaris, dan lainnya. Dan yang terakhir, keempat, peralatan kantor yang berbentuk buku. Nah, buku catatan, buku pedoman organisasi, buku tamu, buku agenda. Nah, ini salah satunya. Ini ada 4 ruang lingkup untuk sarpras, peralatan perlengkapan kantor berbentuk lembaran, berbentuk non-lembaran, dan berbentuk buku. Dan ini ketika kita berbicara perkantoran, nah hal-hal seperti ini yang harus teman-teman familiarkan. Jadi tidak yang saya nggak tahu Bu tentang hal seperti ini, nanti harus masukkan ke buku catatan, buku agenda, ataupun yang lainnya. Lanjut untuk tujuan dan sarana. Tujuan dan sarana ini banyak kebutuhannya. Jadi kebutuhan yang ada ketika berhubungan dengan sarpras tujuannya, maka pengelolaan yang baik, efisien, dan efektif diperlukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Nah, untuk tujuannya sendiri agar semua kegiatan yang dibutuhkan pembekalan kerja kantor yang baik dan efisien. Jadi biar ketika teman-teman butuh sesuatu ketika bekerja, bloknot saya habis, pulpen saya habis, nah itu sudah tersedia. Jadi tidak harus di persediaan habis harus beli sekarang. Nah, ketika memang berhubungan dengan pengelolaan, nanti ya berarti ketika sudah mau mepet habis, mau tidak mau kalian harus melakukan pembelian yang kurang apa, yang habis apa, atau ketika ada tambahan, beli penghapus yang ini ya, yang mereknya ini ya, atau beli
bolpen yang seperti ini ya, karena untuk tanda tangan direktur atau semisal untuk tanda tangan sebagai bukti terima. Nah, itu nanti di bagiannya Sarpras. Oke, prasarana. Kalau menurut KBBI, nah sarana merupakan segala yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Nah, dengan demikian prasarana dapat diartikan sebagai fasilitas benda, barang tidak bergerak yang digunakan untuk menunjang sarana kantor dalam mencapai tujuan usaha atau organisasi. Nah, ini prasarana merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam kegiatan sifatnya permanen atau tetap seperti gedung, lapangan, aula, dan sebagainya. Nah, yang semisal teman-teman, Bu, kami butuh ruangan untuk perkuliahan. Oh, Bu, kami butuh untuk ruangan rapat. Nah, itu nanti yang akan mengelola adalah sarana dan prasarana. Mau dimanapun itu, si sarana dan prasarana pasti akan ada jobnya. Jadi ada unitnya atau ada bagiannya sendiri. Nah, kalau ini ada contoh yang di akhir ini, contoh prasarana kantor, tanah, gedung, dan ruang kantor. Untuk ruang lingkup prasarana, nah ini ada 3 poin. Gedung kerja yang nyaman, proyek yang akan dikerjakan, terus tempat pemilihan tanah yang strategis. Karena memang nanti termasuk dalam akses bagaimana ketika mau masuk ke sana, mau masuk ke sana atau melakukan berbagai hal, bagaimana aksesnya, bagaimana cara kita untuk menuju lokasi tersebut. Nah, itu nanti berhubungan dengan prasarana. Ini untuk manfaatnya. Nah, manfaatnya membantu menambah daya dukung lingkungan atau mengurangi beban lingkungan, melestarikan alam lingkungan, mendukung kegiatan, meningkatkan interaksi sosial ekonomi kebudayaan, mengurangi jarak dan waktu, memudahkan meringankan pembiayaan, dan mempresentasikan kemampuan suatu wilayah. Nah, untuk tujuannya, ini tujuannya ada 2 poin yang saya sampaikan di sini. Pengelolaan Sarpras dengan banyak kebutuhan Sarpras, maka pengelolaan yang baik, efisiensi, dan efektif mutlak diperlukan mulai dari perencanaan, pelaksanaannya, hingga pengawasannya. Ini tujuannya mungkin 11-12 dengan sarana, karena memang sarana dan prasarana itu saling melengkapi, jadi tidak bisa yang semisal ruang meja atau ruang kantor berdiri sendiri, itu tidak mungkin, karena pasti di dalamnya ada meja, kursi, terus almari, ataupun yang lainnya. Ini nanti bisa teman-teman baca sendiri. Saya lanjut. Nah, untuk prasarana merupakan kerangka dasar dari suatu sistem. Kerangka dasar tersebut menjadi fasilitas umum dan perlengkapan dasar fisik yang memungkinkan lingkungan untuk berfungsi sebagaimana mestinya, serta menjadi penentu keberhasilan dari suatu pengembangan kota. Ini kita berbicaranya dari kota. Kalau kantor ya tinggal kita balik, berarti suatu ketika Sarprasnya baik, berarti kantor tersebut perkembangannya luar biasa, perkembangannya baik. Jadi penataannya mereka benar-benar tersusun dengan baik dan benar. Jadi tidak ada istilah kelebihan yang berlebih banget dan kekurangan sangat. Jadi pas, kalaupun kurang nanti akan segera mereka lengkapi. Kalaupun lebih pun juga tidak begitu banyak. Nah, untuk prasarana sendiri sebagai salah satu konsep pola pikir di bawah ini diilustrasikan diagram sederhana bagaimana peran infrastruktur. Nah, ini prasarana bisa kalian bayangkan sebagai infrastruktur
Diagram ini menunjukkan bahwa secara ideal lingkungan alam merupakan pendukung dari sistem infrastruktur dan sistem ekonomi didukung oleh sistem infrastruktur, sistem sosial sebagai objek dan sasaran didukung oleh sistem ekonomi. Jadi gini, inti utama dari kalimat ini adalah ketika infrastruktur itu pasti berhubungan dengan lingkungan alam. Berhubungannya kenapa? Suatu bangunan, suatu rumah sakit itu akan dibangun menyesuaikan dari tanahnya, dari lokasinya, jadi dari angka kejadian bencananya. Nah, kalau kita berbicara Solo Raya, memang tidak ada bencana yang berarti. Dulu mungkin banjir, tapi banjir pun sekarang sudah tidak begitu tidak begitu sering juga dan tidak begitu merendam juga. Nah, berbeda dengan apabila di sana sering banjir atau semisal yang paling dekat di kita adalah Jogja. Jogja tempat yang sering terjadi gempa. Nah, berarti ketika mereka mendirikan bangunan, ketika mereka mendirikan suatu rumah sakit, apalagi rumah sakit ya. Nah, mereka akan mempertimbangkan, oh, baiknya seperti ini untuk bangunan tahan gempa. Oh, baiknya seperti ini, baiknya seperti itu. Nah, itu salah satu faktor kenapa sebuah lingkungan alam itu akan mempengaruhi dari infrastruktur. Nanti bagaimana, oh jalannya nanti ketika memang areanya penuh banjir, nah berarti nanti mungkin tidak boleh diaspal, tapi nanti harus dicor dulu dengan ketebalan sekian. Nah, itu baru boleh kalau semisal mau dilapisi aspal, enggak masalah kan di bawahnya sudah ada cor beton dengan ketebalan berapa senti. Ataupun ketika mau ke rumah sakit tersebut karena memang biasanya banjirnya agak tinggi semisal, nah rumah sakit tersebut agak ditinggikan ketika mau membangun. Jadi nanti konstruksinya atau tanahnya, nah itu akan ditambahkan. Nah itu nanti akan berpengaruh juga. Nah ini adalah gambarnya. Yang jelas fundamentalnya seperti yang saya sampaikan tadi, paling bawah sebagai tameng atau sebagai bagaimana ketika membuat sarana dan prasarana itu adalah lingkungannya, lingkungan alamnya, bagaimana lingkungannya, semisal tadi saya contohkan banjir, terus gunung meletus ataupun gempa. Nah, itu nanti akan mempengaruhi bangunannya harus seperti ini, jalannya harus seperti ini, nanti airnya harus seperti ini. Nah, itu nanti hal-hal yang sebenarnya di luar dalam ketika kita berbicara medis itu antara berpengaruh atau tidak, tapi memang secara tidak langsung nanti kalau dibilang berpengaruh ya berpengaruh, kalau dibilang ketika tidak berpengaruh ya berpengaruh, tapi terkadang juga ada sebuah kasus, sebuah kondisi yang memang itu tidak berpengaruh. Jadi mau banjir pun ya tetap ada pasiennya juga, tetap melayani juga. Jadi mau pasiennya sama tenaga kesehatan atau tenaga yang rumah sakitnya mau banjir-banjiran ya enggak masalah. Tapi ada juga yang ketika ada gempa runtuh, nah itu menjadi masalah. Nah, ini lebih banyak berpengaruhnya. Jadi dari sisi lingkungan alam tadi, natural environment tadi, ya berpengaruh secara tidak langsung. Nah, nanti akan pengaruh. Jadi kayak ke kalian nih, semisal kalian buat rumah kalian kalau di Solo Raya ya berarti tidak akan begitu masalah ya, kalau mau buat yang buat saja. Jadi nggak ada bisa harus ada hitungannya seperti ini. Mungkin tidak akan hitungannya tidak akan seribet itu. Nah, tapi ketika kalian membangun di Bantul, semisal di Bantul dengan gempa yang mungkin cukup
sering, nah berarti nanti konstruksi bangunannya ketika kalian membangun rumah di situ, nah berarti nanti akan berbeda. Berbeda ketika ada teman kalian yang membangun di daerah Soloraya atau membangun di daerah Kalimantan. Nah, di daerah Kalimantan, daerah gambut ya berarti mereka jarang akan membuat rumah seperti yang di daerah sini. Jadi eh, mereka membuat permanen dengan batu bata atau hebel. Nah, mereka membuatnya dari kayu karena memang konstruksinya di sana lebih cocok bangunan-bangunan panggung. Karena mungkin dari segi banjirnya mungkin lebih mengerikan daripada sini karena mungkin di sana mungkin banjir 2 sampai 3 meter. Kalau di daerah sana mungkin ya kadang cuma 30 cm, 20 cm itu pun ketika sudah reda terus surut. Nah, nanti akan beda konsep juga nanti. Nah, eh pengelolaan sarana dan prasarana kantor. Nah, kebutuhan sarana dan prasarana kantor sangat banyak. Pengelolaan sarana dan prasarana kantor mempunyai peranan yang sangat penting bagi terlaksananya aktivitas kerja pegawai. Nah, pengelolaan sarana dan prasarana kantor yang baik, efisien, dan efektif mutlak diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Suatu kantor dalam melakukan pekerjaan kantor membutuhkan dukungan sarana dan prasarana kantor yang memadai agar tujuan terlaksananya pekerjaan kantor dapat tercapai dengan optimal. Kantor yang baik tentunya memiliki sarana dan prasarana yang menunjang terlaksananya kerja yang optimal. Jadi, ketika suatu tempat kerja kalau sarana dan prasarananya mereka terpenuhi, mereka enjoy, mereka aman. Jadi mengerjakan suatu pekerjaan pun mereka tidak merasa terbebani, merasa kurang. Loh, ini komputer saya enggak punya komputer kok. Komputer laptop saya rusak. Jadi ketika saya di kantor ya sudah saya tidak bisa mengerjakan apa-apa. Komputer saja tidak difasilitasi. Nah, berbeda nanti ketika komputer difasilitasi. Jadi mereka mau tidak mau ya mengerjakan pekerjaan mereka, tidak yang menunda ataupun ya sudah tidak mengerjakan. Nah, itu nanti akan sebagai pemacu juga. Oh, di kantor sudah ada komputer kok, berarti nanti ketika memang tidak bisa mengerjakan di rumah atau tinggal melengkapi saja dan mau presentasi, nanti tinggal editing saja di komputer kantor. Nah, biasanya seperti itu. Semakin lengkap sarana prasarannya, semakin si pegawai, pekerja, nah itu semakin nyaman dan semakin optimal pula dari kantornya tersebut, perusahaannya tersebut, rumah sakitnya tersebut. Nah, kalau menurutnya Siagian, pengelolaan sarana dan prasarana kantor adalah kegiatan operasional yang terlaksana dengan lancar, efisien, efektif. Dibutuhkan sarana tertentu yang harus tersedia dalam jumlah yang tepat, mutu yang dapat diandalkan, jenis yang sesuai dengan kebutuhan, serta tersedia pada waktu yang tepat. Jadi, semisal saya mau butuh scan, berarti harus ada alat scan. Oh, saya butuh print, berarti harus ada alat print. Oh, saya butuh cap untuk ngecap. Oh, ada. Oh, saya butuh map untuk bawa berkas saya. Besok mau ketemu dengan klien. Nah, itu harus ada. Kalau dari Dwiantara dan Rumari Hadi 2004, nah ini menyebutkan bahwa ketika disebutkan pengelolaan berarti terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengadaan, pencatatan, inventaris, penyimpanan atau penggudangan, pendistribusian, pemeliharaan, dan penghapusan. Nah, ini merupakan sebuah tata kelola atau pengelolaan sarana dan prasarana yang sebenarnya yang memang dari awal direncanakan sampai dengan nanti
dipelihara, ataupun nanti kalau memang sudah tidak bisa dipakai, nanti akan dihapuskan. Nah, tapi untuk konteks kita kali ini, kita tidak akan belajar sampai sejauh ini. Jadi nanti kalian cuma cukup tahu saja, oh di tata kelola atau pengelolaan tentang sarana dan prasarana ada ini loh, ada perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan sebagainya sampai dengan penghapusan. Nah, ini nanti akan kita belajar jadi tentang bagaimana merawatnya, bagaimana benar-benar dengan perencanaannya seperti apa. Nah, itu nanti akan di bagian di semester ke depan. Jadi untuk semester ini ya cukup kalian tahu, oh ada bagian kayak gini loh. Nah, nanti akan kita perdalam di next semester. Saya lupa untuk semester yang berapa, tentang kita belajar tentang logistik, tentang aset. Nah, akan mempelajari tentang ini semua. Kalau dari Lianggi, nah ini segenap perbuatan menggerakkan sekelompok petugas dan menggerakkan segenap sarana dalam suatu organisasi apapun dengan mencapai tujuan. Nah, sebenarnya intinya sama saja, jadi tidak ada yang berbeda yang signifikan. Oh, menurutnya ini menurutnya itu. Nah, sarana prasarana memang saling melengkapi, jadi tidak bisa oh sarana berdiri sendiri, oh prasarana berdiri sendiri. Nah, itu tidak mungkin bisa. Mereka menjadi satu kesatuan. Ada ruang kerja, berarti harus ada mejanya, harus ada kursinya, harus ada almarinya, ataupun nanti ditambahkan perlengkapan lainnya. Kalau dari Siagen lagi, ada langkah-langkah. Sebenarnya hampir sama sih. Kalau dari tata kelola manapun, atau pengelolaan manapun tentang sarana prasarana ataupun nanti tentang logistik sebenarnya sama. Jadi dari perencanaan, terus bagaimana nanti pengadaannya seperti apa, penyimpanannya, terus nanti mendistribusikan ke setiap bagian itu seperti apa. Nanti setelah didistribusikan penggunaannya di masing-masing unit atau di masing-masing orang seperti apa, dan nanti ketika ada penghapusan, nah itu juga diperhatikan. Sebenarnya sama saja untuk menurutnya siapa saja, sebenarnya sama saja. Mungkin terdiri dari 6 bagian ataupun nanti ketambahan lagi pengadaan mungkin dipisah ataupun nanti dipecah. Nah, ini oke, sudah selesai. Nah, itu tadi tentang pengelolaan, bagaimana kalian nanti mengelola prasarana dan sarana yang baik dan benar. Nanti untuk secara detail mungkin akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Jadi berikutnya mungkin di semester yang akan lanjut, kita akan membahas lebih dalam lagi bagaimana itu logistik, bagaimana itu aset. Yang kalau dipikir semisal beli pulpen saja nih, oh pulpennya cuma satu jenis. Nah, di rumah sakit pulpen itu tidak mungkin satu jenis. Nah, itu nanti oh pulpen satu ini habis, pulpen yang ini masih, itu terkadang tidak bisa digantikan. Jadi perkara atau hal kecil seperti itu tadi, pulpen itu nanti juga akan menjadi permasalahan. Terus apakah itu sudah dianggarkan atau belum, sudah direncanakan atau belum. Nah, itu nanti akan kita bahas di next semester saja. Kalian di dasar administrasi cukup tahu ini saja, ini pun juga sudah cukup. Jadi nanti kalian tidak akan kaget, oh nanti tata caranya seperti ini. Nah, tidak akan apa ya, karena itu tadi di tata kelola, di logistik ataupun di aset kita akan belajar seperti ini, tapi akan lebih mendalam. Tadi ada beberapa langkah, nah itu yang akan kita dalami. Ada 6 langkah, ada yang 7 langkah, ada berbagai hal. Nah, itu tergantung siapanya, terus tergantung kita mau manut dengan pendapat siapa. Terus kita kalau di rumah sakit kita
Kalau di negeri ya, di negeri itu sudah ada anggarannya. Kalau anggarannya dan perencanaan itu akan disetujui. Kalau kita berbicara negeri ya berarti kita berbicara tentang pemerintahan. Pemerintahannya bisa pemerintahan daerah, kota, kabupaten, provinsi, terus Jakarta, ibu kota, pusat, atau nanti kita by yayasan ataupun kalau sekarang PT. Nah, itu nanti manut dari itu. Saya rasa cukup sekian tentang pengelolaan sarana dan prasarana. Ini salah satu daftar pustakanya. Bisa kalian lihat nanti atau mungkin kalian baca-baca jurnal tentang tata kelola. Nah, mungkin cukup sekian. Nanti apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanya ke saya. Sekali lagi, boleh WA saya ataupun bertemu dengan saya mau di kampus, silahkan. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.